Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, berbicara tentang fungsi laki-laki dan perempuan di dalam Islam tidak lain membicarakan karunia Allah. Karena antara laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk Allah yang berbeda jenis, tetapi satu kesatuan dalam penciptaan yang dinamakan manusia. Manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana perilaku kehidupan memperlihatkan interaksi agama dengan yang namanya makhluk Allah ini yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Memang secara aturan ada yang khusus, tetapi juga ada yang umum. Kenapa? Karena kita berbicara tentang kudrat. Kalau persoalan bahwa perempuan ini hanya bisa menjadi ibu rumah tangga yang mengatur makanan, kemudian lebih banyak mengabdi di dapur, itu hanya persoalan pendapat manusia yang bersifat temporer. Dia bisa berubah-ubah. Dia bisa kemudian berganti persepsi sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau ada orang yang menjustifikasi bahwa perempuan itu makhluk kedua setelah laki-laki, keliru. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia ini tidak lain dalam rangka menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Penyembahan ini tentu dilihat dari konteksnya. Ketika dia sholat, wajib untuk seluruh yang namanya muslim, baik laki-laki dan perempuan. Kalau ada juga bagi mereka yang tidak boleh sholat, hanya karena memang mereka mengalami, anggap sajalah perempuan datang haid. Karena persoalan fikih ini namanya. Tapi di balik itu ada kasih sayang Allah kepada yang namanya perempuan. Allah istirahatkan mereka untuk tidak sholat. Kenapa? Karena Allah sayang, sebab mereka adalah makhluk yang pada saat itu merasa sakit. Mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang siap mengandung anak. Tidakkah kemudian setelah haid, perempuan ini memiliki masa subur yang insya Allah mereka mudah dan siap untuk mengandung anak. Rahmat Allah untuk perempuan. Kalau kita bicara bagaimana Allah menyayangi hamba yang bernama wanita ataupun perempuan. Saudaraku semuanya, saya tekankan, kalau kita ingin memandang adil yang namanya perempuan dan laki-laki ini, tidak lain bahwa Allah tidak kemudian membedakan makhluk laki-laki dan perempuan ini sama dalam kedudukan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, tidakkah saudaraku semuanya, ketika laki-laki, perempuan ini kemudian disatukan oleh Allah dalam perjodohan, maka dia akan menjadi laki-laki yang sempurna. Mereka yang bertahan berstatus sebagai bujangan, tidak kawin, maka belum menjadi lelaki yang sempurna ataupun perempuan yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu hanya ada pada lembaga pernikahan menurut agama Islam. Karena antara satu dengan yang lainnya saling ta'awanu 'alal birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong di dalam berbuat kebajikan dan takwa, tidak kemudian saling tolong menolong di dalam perbuatan aniaya, dosa dan permusuhan. Tidakkah seorang perempuan yang menjadi istri, seorang laki-laki yang menjadi suami, berpadu mereka, maka mereka akan bisa melahirkan anak. Tapi bagaimana seorang perempuan bertahan dengan statusnya sebagai perawan, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kehamilan. Tidak akan bisa mengandung. Kalau toh juga mengandung, maka anak yang dikandungnya itu adalah anak haram. Laki-laki yang kemudian berstatus bujangan sampai tua,
tapi akhirnya juga dia melakukan hubungan badan. Kalau toh dia punya anak, maka anak itu tidak akan bisa mewaris orang tuanya. Inilah tanda bahwa agama ini mengatur kehidupan manusia untuk menjadi kuat. Bersatulah antara laki-laki dan perempuan di dalam lembaga pernikahan. Maka kemudian laki-laki menjadi imam, perempuan menjadi makmum. Suami yang menjadi imam, istri yang menjadi makmum. Mereka akan mudah melaksanakan sholat berjamaah dan akan mendapatkan 27 derajat. Bolehkah yang namanya perempuan menjadi imam? Boleh apabila di kalangan perempuan itu sendiri. Tapi kalau ada laki-laki, maka laki-laki yang menjadi imam. Mengapa? Inilah yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di satu sisi mereka punya kelebihan, di satu sisi mereka punya kekurangan. Tapi kalau kita bicara kekurangan, kelebihan, bukan berarti merendahkan, tetapi ini adalah bagian saling isi mengisi. Kalau perempuan menjadi imam bagi laki-laki di dalam fikih tidak sah sholatnya itu. Kenapa? Karena laki-laki itu boleh jadi nanti mendengar bacaan dari imamnya yang perempuan itu tidak khusyuk. Tapi kalau perempuan yang mendengar bacaan imamnya, insya Allah tidak akan nafsu. Kenapa? Karena perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Saudara semuanya, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah. Proses penghambaan kepada Allah melalui potensi antara perempuan laki-laki yang disatukan ini, maka juga akan memudahkan untuk beribadah yang lainnya. Karena seorang perempuan, seorang istri yang mengabdi kepada seorang laki-laki yang dinamakan suaminya, maka surga akan menanti. Tapi keliru apabila mengabdi kepada orang lain yang bukan suaminya. Istri dan suami saling bekerja sama untuk mencipta rumah yang harmonis. Disitulah bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di pandangan, menurut pandangan Islam. Islam justru melihat potensi masing-masing saling memperkuat untuk meraih surganya Allah. Karena itu saudaraku semuanya, pahami bahwa bias gender ini jangan sampai juga merasuk di otak kita, lalu mengkerdilkan pemahaman kita terhadap hebatnya lelaki, hebatnya perempuan di dalam membina kehidupan ini, di dalam mengatur yang namanya kehidupan ini. Karena satu dengan yang lainnya saling bersinergi menuju terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah.